رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati, kita banggakan dan kita doakan bersama Bapak Bupati bersama Wakil. Semoga insya Allah tetap memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menjalankan tugas dan amanah rakyat di Tanah Toraja ini, insya Allah sampai tahun 2024. Kan ini Pak Bupati ini ada tiga kelompok yang diterima doanya, orang berpuasa, lalu kemudian pemimpinnya adil dan orang bertanggung. Nah, insya Allah doanya mereka diterima. Pak Bupati insya Allah lanjut memimpin Tanah Toraja. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tentu seluruh yang dihormati oleh Pak Bupati, saya mengikut karena waktu Pak tinggal 13 menit. Ya. Dan yang paling berbangga hari ini adalah Ibu Ketua Penggerak PKK yang akan melayani ratusan orang ini, dan salah satu orang yang dirindukan di surga adalah orang yang memberi makan orang yang lapar, insyaallah. Baik Bapak dan Ibu, izinkan kami untuk kita berbagi 13 menit ke depan. Sebenarnya saya ingin bicara, maka sudah Bapak tadi ada tadi sudah kesimpulannya. Tapi saya ingin melihat Pak Bupati bahwa puasa ini adalah ibadah yang seluruh agama itu menjadi perintah di dalamnya, dan puasa adalah ibadah tertua dalam sejarah kehidupan manusia. Bahkan kalau kita baca di beberapa literatur, sesungguhnya Adam itu sudah disuruh berpuasa sejak dia di dalam surga, Pak Bupati. Jadi jangankan kita di dunia, bahkan di Quran ya, ayat sebelum dibaca oleh Ananda kita tadi, Ananda itu kemenakannya bahwa itu mati dari kedua aja. Iya, sengaja kita datangkan bahwa kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana umat sebelum kamu. Itu artinya sudah seperti itu. Nah, oleh Profesor Quraisy dalam tafsir Al-Misbah, beliau memberikan penjelasan ketika saum itu adalah pengendalian diri, maka sesungguhnya Adam sudah disuruh puasa sejak dia di dalam surga. Ketika Allah berfirman kepada Adam di surah kedua Al-Baqarah ayat 35, wa kunna ya Adam askun anta wa zawjukal jannah wa kula min haragadan haitsu syi'tama wa la taqrabah hadhihi syajarah. Wahai Adam, tinggallah kamu dalam surga bersama pasanganmu, dalam hal ini Hawa, dan makan oleh mau apa saja kamu mau. Sini. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Ketika ayat ini, ujung ayat, wala taqrabah hadhihi, inilah menurut Pak Presiden itu adalah perintah kepada Adam untuk mengendalikan diri. Sehingga Adam sesungguhnya sudah disuruh puasa sejak dia di dalam surga. Dan Adam kan bersama Hawa orang yang pertama menikmati namanya COD. Karena dia disuruh oleh Allah, makan apa yang kau mau, tinggal terbetik dalam hatinya. Mau makan cendol ada, mau makan pemerasan ada, mau makan buah-buahan. Seperti ibu-ibu sekarang kalau mau pesan, tinggal dipesan ke kantin PKK nasi pemerasan. Nah, itu ibu biasa nih. Iya, karena ada kita itu di sana di kantin PKK, lengkap nih apa kita mau di sana. Tinggal kita cari sekarang. Ayo kirimkan masakan apa yang kita mau. Jadi puasa ini adalah ibadah terkuat dan seluruh aspek ilmu bisa masuk, Pak Bupati. Mau ekonomi seperti jelaskan Pak Bupati tadi, mau sosial, mau pendidikan, mau kesehatan. Ya mohon mungkin saya bicara soal kesehatan sedikit, meskipun saya tahu bahwa Pak Bupati dan Ibu Pak Sekda ini adalah orang kesehatan, maka saya berani karena pasti saya diluruskan kalau salah, insya Allah. Iya, saya baca-baca di penjelasannya apa namanya Bang Buken, dan sela-sela tekniknya ada satu orang gitu, Bupati, dan seluruh Indonesia kurang lebih 20 bupati dan wali kota, hanya satu yang spesial aja tentang Bupati. Nah, ada ayat di ayat sebelumnya baca Ananda tadi,
wa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa itu lebih baik bagimu andai kata kamu paham. Nah, kalimat inilah celah untuk masuk seluruh aspek ilmu pengetahuan apa saja, termasuk kesehatan. Bahkan Rasulullah menyampaikan, sumu tasiku, berpuasalah kamu agar kamu sehat. Nah, oleh ilmuwan meneliti itu, ya, salah seorang dokter Indonesia yang spesial pembuluh darah dan dokter jantung, kita mungkin sering baca dan kita ikuti, Dokter Cahyo, dia mengatakan bahwa sesungguhnya proses detox terbaik itu adalah melalui puasa. Ya, detoksifikasi dalam tubuh kita adalah melalui. Bahkan seorang ilmuwan biologi sel dari Jepang namanya Yoshinori Osumi, itu beliau meneliti tentang bagaimana proses kerja tubuh kita ketika itu berpuasa. Ternyata ditemukan sebuah teori yang namanya autofagi. Mohon maaf kalau saya sebut autofagi. Autofagi artinya autofagi memakan diri sendiri. Maksudnya adalah ketika kita berpuasa, lalu kemudian sel-sel kita lapar, lalu tidak ada asupan masuk, maka sel-sel yang sehat itu akan memakan sel-sel yang rusak, bakteri, bahkan tumor yang ada dalam tubuh itu bisa dimakan sehingga terjadi regenerasi sel dalam tubuh kita. Mohon maaf nanti fasik dan jelas teruskan. Maka ketika orang berpuasa menjaga puasanya, menjaga pola makannya, diatur makannya, maka dia akan bagus sel-sel tubuhnya, insya Allah. Ya, itulah sebabnya orang-orang berpuasa biasanya dia ceria-ceria di kepala kantor, ya, dan puasanya sudah. Tapi yang saya paling salut Pak Bupati, pasti ini dia atur pola hidupnya dan pola makannya. Coba dibayangkan penampilannya Pak Bupati dibanding dengan saya. Mungkin kalau masuk kampus saya sama Pak Bupati, pasti mungkin saya dipanggil Om, Pak Bupati masih kanda. Iya kan? Itu pasti. Saya lihat ini Pak Bupati pasti dijaga ini. Pasti istilahnya menjaga atur kalau makanya. Dan yang kedua pasti bisa dipastikan bahwa pasti dia mandinya sebelum jam 5 itu bisa dipastikan. Karena dua menurut guru saya yang kemelu penaseng malolo bulanan, jaga talu, jaga 3. Pertama atur pola makan, yang kedua mandi sebelum jam 5, lalu kemudian jaga hatimu. Nah itu saya kok berkira itu dia mandi semasuk tapi malah ke otak, mengirim oksigen ke otak sehingga otak kita akan cemerlang melahirkan ide-ide bagus, melahirkan gagasan-gagasan bagus, sehingga mewujudkan tadi sikap, perilaku, perbuatan yang baik. Saya berapa menit mandi? Ya, hasil ini. Nah, sehingga puasa sesungguhnya ini kalau saya baca dulu tuh awal sosialisasi Toraja Maseru, sehingga luar biasa ini landasan filosofinya dan landasan religiusnya ini karena Masero Pina itu sebenarnya bagus di dalam ini, sehingga sudah katakan inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Faisal jasadu kullu wa in fasadat jasadu kullu. Kalau daging itu bagus dalam hal ini dalam konteks struktur tubuh, mungkin ada jantung, ada liver, ada kolbu dalam bahasa agama. Kalau itu bagus, berarti insya Allah maka tambah bagus cara berpikirnya dan bagus perilakunya. Nah, di puasa inilah yang akan membentuk itu. Jadi pendekatan spiritual dan pendekatan sosialnya puasa itu luar biasa. Jadi Tanah Toraja Masero Tangga, Masero Pinang, Masero Tikor, sebenarnya landasan religiusnya ini puasa ini tadi. Karena dengan berpuasa hati kita akan bagus, pikiran kita akan jernih. Kalau pikiran jernih pasti sikap dan perilaku kita juga akan bagus, insya Allah. Kata-kata yang kedua adalah kata-kata yang menyedihkan. Iya. Jadi kata-kata menurut
ilmu ilmu sosiologi, ilmu pergaulan, bahwa kata-kata sesungguhnya itu cukup berpengaruh dalam kehidupan kita. Kata-kata itu adalah gambaran jiwa menurut Profesor Zaki Darajat. Di dalam banyak buku psikologinya, psikologi perkembangan, pendidikan, bahwa apa yang orang lakukan, sikap, cara berbicara, tutur kata, perilakunya sesungguhnya itulah gambaran jiwanya. Nah, kalau sikap kita sudah bagus, perilaku kita sudah bagus, di lingkungan kita sudah bagus, itulah kita. Jadi rencana program pemerintah Tanah Toraja Masero sesungguhnya itulah gambaran di hatinya Pak Bupati, di gambaran otaknya dibantu oleh tim penggerak PKK. Seperti itulah wujudnya yang kita harapkan. Nah, kalau ini sudah berjalan, insya Allah akan terwujud apa yang diharapkan oleh Pak Bupati Tanah Toraja Masero, insya Allah. Ibu pemerintah sudah ini. Jadi kata-kata jadi ucapan keluar bagi orang yang berpuasa, sehingga Rasul katakan sesungguhnya orang yang berpuasa bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi orang yang berpuasa adalah kemampuan pengendalian diri, tidak banyak berkata kotor dan bergibah. Iya. Laisa siyamu minal akil wasyarabi. Tidaklah puasa karena tidak makan, tidak minum. Fa inna siyamu minal lagwi warrafat. Sesungguhnya puasa tidak menggibah dan tidak berkata-kata kotor. Ternyata kata-kata yang tidak baik, yang tidak positif itu mempengaruhi lingkungan kita. Iya. Seorang peneliti air atau Timur Maaf juga dari Jepang ini, Misaru Moto, mungkin kita sudah kenal, The Power of Water. Beliau kata dia penelitian terhadap air. Jangankan manusia, lingkungan air saja ini yang menurut ilmu biologi dia adalah makhluk mati, tapi seluruh dalam konteks agama seluruh makhluk ini dalam makhluk hidup. Ketika diberikan kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat yang menyejukkan, maka dia akan memberikan kristal yang bagus, molekul-molekul bagus, sehingga ketika diminum dia akan memberikan reaksi positif kepada tubuh kita. Tetapi ketika air itu berikan kata-kata yang kotor, kata-kata apa, maka dia juga akan bereaksi yang tidak baik. Ya, jadi menurut bukunya ya minimal ucapan terima kasih, ya arigato, tulis semangat. Ya ibu-ibu kalau nak belikan di motor, belikan di mobil, dibangunkan rumah, ucapkan tuh terima kasih sama bapaknya. Iya. Saya kira ini sudah masuk waktu buka, mohon jika ada hal yang kurang. رمضان